SPT tahunan. Wah, ngobrolin pajak dulu nih kita nih. Nah, SPT tahunan itu ada dua. Yang satu SPT tahunan pribadi, yang kedua SPT tahunan badan atau perusahaan. Nah, kali ini kita fokus untuk ngobrol mengenai SPT tahunan pribadi. Untuk SPT tahunan pribadi itu ada dua juga perlakuannya. Yang pertama, kita sebagai karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Yang kedua adalah orang yang melakukan usaha bebas atau kalau kita usaha sendiri lah gampangnya. Nah, yang pertama adalah kita sebagai pegawai di suatu perusahaan. Itu gimana sih? Nah, di perusahaan itu kita akan mendapatkan bukti potong 1721A1. Itu biasanya dikasih oleh bagian HRD atau Human Resources. Jadi bukti potong berapa sih pajak yang telah dipotong dari penghasilan kita selama setahun. Itu sebagai pegawai. Nah, yang kedua itu kita sebagai usaha sendiri atau usaha bebas lah, pekerjaan bebas ya istilah pajaknya. Itu gimana sih perhitungannya? Nah, untuk omset yang di bawah maksimal 4,8 miliar itu dikalikan dengan PPh final 0,5%. Jadi kalau omset kita usaha memang belum nyampe 4,8 miliar dalam setahun, yang mudah-mudahan sih lebih ya omset kita kalau usaha dari 4,8 miliar. Nah, untuk yang di bawah 4,8 miliar itu dikali 0,5%. Seperti itu. Nah, di sini juga kita mau kasih tips untuk pelaporan SPT tahunannya. Jadi di SPT tahunan itu kita harus ngelaporin harta sama hutang kita. Harta itu kayak kita punya tabungan berapa, mobil, rumah, ruko, atau apapun lah ya. Yang kedua itu hutang kita. Hutang itu bisa berupa hutang kartu kredit, hutang leasing untuk mobil, hutang cicilan aset, seperti itu. Nah, untuk contoh simpelnya aja seperti ini. Jadi kalau kita, sekarang kan untuk pelaporan pajak tahun 2022 ya. Nah, untuk 2022 ini sebelumnya kan kita harusnya di SPT tahunan pribadi 2021 itu sudah melaporkan. Harusnya, cuman yang belum lapor ayo lapor. Nah, contoh aja, contoh gampangnya di 2021 tuh kita sudah melaporkan kita punya aset. Contoh aset kita tuh ada mobil 200 juta. Kita anggap aja hutang kita nggak punya lah ya. Jadi aset kita ada 200 juta. Nah, pajak tuh mikirnya tuh logis banget. 200 juta di 2021, pas kita melaporkan yang sekarang untuk tahun 2022, kita melaporkannya contoh 300 juta harta kita, mobilnya jadi dari 200 menjadi 300. Nanti dilihat tuh selisihnya yang 100 juta itu dilaporkan nggak sebagai penghasilan. Jadi logiknya penambahan penghasilan kita di tahun itu make sense nggak sama penambahan aset kita atau berkurangnya hutang kita. Make sense-nya seperti itu ya. Jadi logik banget sih kalau soal pajak ini. Nah, kalau mengenai pelaporan, nah itu lain lagi. Sekarang tuh yang lebih gampang tuh pelaporan secara online. Jadi pelaporan ke DJP online. Nah, itu bisa melalui e-filing namanya. Kalau yang belum punya e-filing, bisa langsung datang ke kantor pajak, bawa KTP sama NPWP. Itu bisa langsung diurus. Kira-kira itu dari saya. Semoga bermanfaat.